Halo adik-adik sekalian, para pejuang KSK dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mereview soal Olimpiade Biologi SMA berbasis HOTS untuk bidang etologi atau perilaku hewan atau animal behavior. Mari kita bahas soalnya. Oke, soal nomor 1. Beberapa burung memakan moluska. Burung-burung tersebut mencengkram mangsa dan terbang hingga ketinggian tertentu sampai sebelum mereka menjatuhkan mangsa ke batu supaya pecah dan bisa dimakan. Jika cangkang tidak pecah, mereka mengulang kembali hingga berhasil. Dalam sebuah penelitian, peneliti menemukan hubungan atau korelasi antara ketinggian yang dicapai burung sebelum menjatuhkan satu ekor mangsa dengan seberapa banyak ia mengulang usahanya tersebut. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana ada ketinggian yang dicapai dalam satuan meter dari 1 sampai 12 meter dan jumlah pengulangan atau repetisi yang dibutuhkan hingga cangkang moluska pecah dari 3 kali hingga 67 kali yang paling tinggi. Berdasarkan teori optimal foraging, ketinggian mana yang akan paling sering atau banyak dicapai burung untuk memecahkan cangkang mangsanya? Apakah A. 6,5 meter, B. 4,5 meter, C. 2,5 meter, D. 3,5 meter, atau E. 12,5 meter. Nah, di sini ada teori optimal foraging. Apa itu teori optimal foraging? Nah, teori optimal foraging atau teori mencari makan optimal pertama kali dirumuskan oleh R.H. MacArthur dan E.R. Pianka pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa seleksi alam mendukung hewan yang mampu menerapkan strategi perilaku untuk memaksimalkan energi yang dikeluarkan per waktu untuk mendapatkan makanan. Optimal foraging theory atau teori mencari makan optimal berbicara tentang bagaimana evolusi akan mengarah pada individu yang mampu mengeluarkan energi sesedikit mungkin untuk bisa mendapatkan energi yang sebesar mungkin dari proses makan, yaitu energi bersih dari proses makan bersifat positif. Jadi, jika energi bersih yang diperoleh dari memakan mangsa sama dengan banyaknya energi yang dikandung oleh hewan mangsa, dikurang energi yang dikeluarkan untuk mendapatkan mangsa tersebut, untuk kasus di atas, yang pertama, asumsikan energi per mangsa yang dijatuhkan dalam setiap eksperimen adalah sama. Yang kedua, energi yang dikeluarkan burung sama dengan energi yang dihabiskan per meter dikali jarak tempuh total. Nah, di sini ada tabel ya. Oke, perhatikan tabel ini. Nah, di sini untuk ketinggiannya ada 1 sampai 12 meter. Sedangkan untuk jumlah pengulangannya hingga cangkang moluska pecah untuk 1 meter membutuhkan 67 kali. Ya, berarti di sini total energi yang dihabiskan sama dengan total jarak tempuh. Tinggal dikalikan saja. 67 dikali 1 sama dengan 67. Kemudian yang kedua, misalnya 2 meter. Jumlah pengulangannya adalah 46. Berarti tinggal dikalikan saja untuk total energi yang dihabiskan, yaitu 46 dikali 2 sama dengan 92 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas, burung akan mendapatkan hasil paling optimal ketika ia terbang sejauh 4 sampai 6 meter. Kenapa? Karena di sini
total energi yang dihabiskan hanya sedikit ya. Misalnya ketinggian 4 meter, jumlah pengulangannya ada 6 kali, berarti 4 kali 6 atau 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian 5 meter untuk ketinggiannya, dan untuk pengulangannya ada 5 kali, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan satu lagi adalah ketinggian 6 meter, dikalikan 4 pengulangan, berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi, berdasarkan tabel ini, total energi yang paling sedikit adalah pada ketinggian 4 sampai 6 meter. Otomatis jawabannya adalah B, 4,5 meter. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai ritme sirkadian yang benar atau circadian rhythm yang benar? A. Ritme tersebut diekspresikan selama pembelahan sel saja. B. Ritme tersebut terjadi pada mamalia saja. C. Ritme tersebut tidak ditemukan pada manusia. D. Ritme tersebut dibangkitkan secara eksogen. Atau E. Ritme tersebut memiliki periodisitas sekitar 24 jam. Nah, kita berbicara tentang ritme sirkadian atau irama sirkadian. Bahasa Inggrisnya adalah circadian rhythm. Ritme atau irama sirkadian merupakan ritme atau irama yang telah terprogram dalam periode sekitar 24 jam pada kondisi normal. Ritme ini tidak hanya dijumpai pada mamalia saja, tetapi juga pada hewan yang lain. Ritme sirkadian merupakan jam internal yang mengatur proses penting dan fungsi tubuh. Kapan waktunya kita bangun dan tidur pun juga diatur oleh ritme sirkadian. Ritme ini bekerja sama dengan otak dan dipengaruhi langsung oleh isyarat lingkungan, terutama cahaya. Apabila ritme ini terganggu, otomatis kesehatan tubuh kita juga ikut bermasalah. Nah, bagaimana cara kerja atau mekanisme ritme sirkadian ini? Ritme sirkadian bekerja untuk memastikan semua fungsi dan proses tubuh berjalan maksimal selama 24 jam. Pada manusia, ritme ini mengkoordinasikan sistem mental dan fisik di seluruh tubuh. Cara kerja ritme ini dimulai dari sel-sel otak yang merespon isyarat lingkungan, yakni gelap dan terang. Respon tersebut ditangkap oleh mata yang kemudian dikirimkan ke dalam bentuk sinyal ke sel-sel tubuh sebagai isyarat kapan waktunya kita terbangun dan kapan waktunya kita tidur. Sel-sel tersebut kemudian mengirimkan lebih banyak sinyal ke bagian lain di otak yang mengaktifkan fungsi lain yang membuat kita lebih lelah atau waspada. Hormon juga berperan dalam irama ini, dalam ritme ini. Misalnya melatonin dan kortisol yang dapat meningkat atau menurun sebagai bagian dari ritme sirkadian. Melatonin adalah hormon yang membuat kita mengantuk. Tubuh melepaskan lebih banyak pada malam hari dan meminimalisirnya pada siang hari. Sedangkan kortisol dapat membuat kita lebih waspada dan tubuh akan memproduksinya lebih banyak di pagi hari. Selain itu, suhu tubuh dan metabolisme juga menjadi bagian dalam ritme sirkadian. Suhu tubuh turun saat kita tidur dan naik selama kita terjaga atau bangun. Nah, tingkat metabolisme juga diatur oleh ritme ini. Ritme ini juga bekerja berdasarkan jam kerja, aktivitas fisik, dan pilihan gaya hidup atau lifestyle. Faktor usia juga turut berpengaruh dalam ritme sirkadian. Nah, jadi berdasarkan informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ritme sirkadian memiliki periodisitas sekitar 24 jam yang sudah terprogram. Berarti soal nomor 2 jawabannya benar adalah E. Oke, soal terakhir nomor 3 tentang sistem perkawinan ya. Sistem perkawinan di mana seekor betina mempertahankan teritori atau daerah kekuasaan yang luas
dan multiguna atau multifungsi. Sedangkan beberapa jantan mempertahankan teritori yang lebih sempit dan eksklusif. Dikenal sebagai apa? Apakah A. Polyginandria, B. Poligini yang mempertahankan sumber daya, atau C. Polyandry yang mempertahankan sumber daya, D. Promiscuity yang mempertahankan sumber daya, atau E. Polygini yang mempertahankan harem. Nah, di sini kamu harus tahu dulu beberapa istilah penting mengenai sistem perkawinan terkait mengenai tingkah laku hewan atau etologi pada hewan. Nah, satwa liar adalah binatang yang hidup liar tanpa campur tangan manusia, hidup liar di habitat aslinya. Contoh hewan liar adalah banteng, gajah, harimau, badak, orang utan, macan tutul, monyet, dan sebagainya. Ternyata di habitat aslinya, satwa liar ini mempunyai perilaku yang menyerupai manusia, terutama dalam hal percintaan atau perkawinan. Satwa liar ada yang setia dengan pasangan hidupnya, ada pula yang bersifat poligami, polyandry, polygini, dan promiscuity. Ada hewan yang monogami, yaitu hewan yang setia dengan pasangannya, hanya kawin dengan satu pasangannya. Hewan ini tidak pernah selingkuh, tidak pernah cheating ya. Nah, bahkan ketika pasangannya telah meninggal atau telah mati, hewan ini tidak mau untuk mengawini betina yang lain. Dia tetap setia, dia tetap loyal. Oleh sebab itu, populasi hewan ini tidak terlalu banyak. Tarsius dan orang utan atau beberapa spesies primata. Nah, ada pula yang melakukan polyandry. Apa itu polyandry? Yaitu hewan betina yang mengawini beberapa jantan. Ya, jadi satu ekor betina mengawini beberapa jantan. Contoh hewan polyandry adalah anjing. Nah, selanjutnya ada pula hewan yang poligami. Poligami pada hewan adalah setiap jantan memiliki kesempatan yang sama untuk mengawini beberapa betina. Contoh hewan yang melakukan poligami adalah monyet Jepang, monyet ekor panjang, dan banteng. Selain itu, ada juga hewan yang melakukan polygini. Nah, polygini tidak jauh berbeda dengan poligami. Hanya jantan yang terkuat saja yang bisa mengawini betina-betina tersebut. Kemudian yang terakhir, ada juga hewan yang melakukan promiscuity, yaitu baik hewan jantan maupun hewan betina bebas untuk mengawini siapa saja asal suka sama suka atau bersifat consensual. Hewan ini hidup dalam ketidakteraturan dalam percintaannya. Oleh sebab itu, pada hewan ini tidak jelas siapa ayah biologis dari suatu hewan yang dilahirkan. Contoh hewan yang melakukan promiscuity adalah macan tutul. Ya, dia bebas atau tidak memiliki keterikatan dalam hubungan atau percintaan. Satu lagi, polyginandria, yaitu strategi reproduksi di mana dua atau lebih jantan memiliki hubungan eksklusif dengan dua atau lebih betina. Jumlah setiap jenis kelamin tidak harus sama dengan spesies vertebrata yang diamati sebelumnya, atau jumlah jantan umumnya kurang dari betina. Beberapa hal mendorong tingkah laku ini secara teratur, sementara yang lain melakukannya hanya dalam keadaan tertentu saja. Keuntungan dari tingkah laku seksual ini adalah keragaman genetik yang lebih besar, persaingan yang lebih sedikit antara pejantan, dan perlindungan keturunan yang lebih besar. Nah, itulah perilaku satwa liar dalam hubungan perkawinan atau percintaan. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita lebih memperhatikan dan menjaga kelestarian mereka. Sistem perkawinan di mana seekor betina mempertahankan teritori yang luas dan multiguna, sedangkan beberapa jantan mempertahankan teritori yang lebih sempit dan eksklusif dikenal sebagai C. Polyandry yang mempertahankan sumber daya. Oke, demikianlah pembahasan soal Olimpiade Biologi untuk bidang etologi.
Apabila ada pertanyaan atau respon dari siswa-siswi atau guru-guru, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.